Sejak Mei lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengganti minyak tanah ke LPG. Yang namanya memenuhi kebutuhan hidup, siapa saja akan berusaha, termasuk anak-anak yang tinggal di daerah Pengadegan Timur, Jakarta. Bersama ibu-ibu, mereka mengantri beli minyak tanah. Antrian jerigen ini telah ada sejak pukul 6.30 pagi. Untungnya anak-anak yang ikut antri bersekolah pada siang hari. Jadi urusan mengantri minyak tanah ini tidak mengganggu sekolah mereka. Sudah seminggu tidak ada minyak tanah. Sudah nyari kemana saja, warung ada juga. Baru sekitar pukul 10, agen minyak tanah ini melayani pembelinya. Membeli minyak tanah di warung berbeda dengan membeli minyak tanah di agen. Penjual di agen memberi jatah 4 liter ke setiap warga yang mengantri. Harga per liternya Rp2.500. Sedangkan di warung harganya bisa sampai Rp6.500 per liter. Tapi pembeli dapat memperoleh berapa liter pun sesuai kemampuan membayar. Sejak Mei lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengganti minyak tanah ke LPG. Tujuannya untuk mengurangi subsidi minyak tanah yang sangat besar dalam APBN setiap tahunnya. Kelangkaan minyak tanah telah menyebabkan antrian panjang pada setiap agen-agen yang menjual minyak tanah. Para warga pun mengantri dari pagi, yang penting mereka bisa mendapatkan minyak tanah. Langkanya minyak tanah saat ini adalah karena program pemerintah yang mengubah penggunaan minyak tanah rumah tangga ke penggunaan gas LPG. Warga di Pengadegan Timur, Jakarta Selatan ini juga belum mendapat kompor dan tabung gas gratis dari pemerintah. Kamu setuju nggak dengan program pemerintah yang mengganti minyak tanah ke gas LPG? Enggak, soalnya masih banyak rakyat yang miskin. Rakyat yang miskin tuh udah nggak mampu beli gas tuh harganya mahal. Kalau minyak bisa di per liter. Setelah berjam-jam mengantri, akhirnya 4 liter minyak tanah yang dijatahkan agen penjual berhasil didapat. Sedangkan antrian masih terus berlanjut hingga siang hari. Rizky Amelia, Riko Kristiandono, Jakarta. Anak-anak tentu tidak langsung terkena pengaruh akibat minyak tanah yang semakin sulit didapat. Tapi kalau uang jajan berkurang, mau beli mainan jadi dilarang-larang orang tua, bisa jadi itu karena orang tua adik-adik harus mengeluarkan uang lebih untuk beli minyak tanah. Jadi pengen tahu apa sih pendapat adik-adik soal minyak tanah ini? Yang pertama, karena persediaan minyak tanah mulai menipis. Terus yang kedua, karena pemerintah membutuhkan banyak uang. Karena salurannya kekeringan. Karena itu sekarang banyak ekspor impor dari luar negeri gitu. Jadi Indonesia jadi itu bangkrut kan? Karena musim kemarau. Karena pemerintahnya nggak punya duit lagi. Karena minyak tanah itu dibuang-buangin dan karena pemiliknya menyembunyikannya supaya tidak dijual oleh pemerintah. Supaya memperbanyak LPG. Mengganti minyak tanah menjadi gas LPG. Harus mengeluarin minyak tanahnya lebih banyak, terus itu minyak tanahnya harganya diturunin lagi biar nggak mahal. Agar minyak tanah diperbanyak dan dipermudah. Jalan kaki 4 km, terus naik perahu, ditambah jalan kaki lagi. Waduh, ini bukan acara cross country, ini adalah rutinitas teman adik-adik untuk tiba di sekolah. Dan ini bukan di daerah terpencil loh, tapi di ibu kota tercinta Indonesia Raya, Jakarta. Loh, bukannya di Jakarta banyak bis dan angkutan umum? Kita lihat liputannya aja. Anak-anak warga kolong jalan tol Jembatan 3 kini harus berusaha lebih keras untuk bisa belajar. Ini karena sekolah mereka, SD dan SMP Mutiara Hati telah dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain yang jaraknya cukup jauh. Kegiatan di sekolah ini jadi terhenti untuk sementara sejak tanggal 22 Agustus. Sebagai gantinya, para murid dan guru menggunakan bangunan SMA Abadi. Untuk bisa sampai ke sekolah penampungan ini, mereka harus berjalan kaki 4 km. Setelah itu, mereka harus menyeberangi kali besar dengan menggunakan sebuah eretan atau perahu kecil. Ongkos eretan ini adalah Rp500 untuk sekali menyeberang.
Sampai di ujung kali, mereka pun masih harus berjalan kaki lagi untuk bisa sampai di sekolah penampungan. Andri adalah murid kelas 4 yang rumahnya terbakar di kolong tol Jembatan 3. Sekolah jauh tidak menjadi halangan untuk belajar. Kamu ini sekolahnya jauh nggak? Jauh, Tapi lebih enak di sini atau lebih enak di sana? lebih enak di sini Kenapa? karena banyak orang dan rumahnya dan sekolahnya tingkat. Nopi rumahnya kena kebakar ya kemarin. Iya, Tapi Nopi tetap semangat sekolah nggak? iya, Kenapa? karena ingin pintar, pandai. Selama menampung murid-murid Mutiara Hati, SMA Abadi meminjamkan 4 ruang kelasnya. Para siswa Mutiara Hati pun tidak perlu khawatir, karena biaya sekolah akan tetap gratis serta ongkos untuk menyeberang kali sepenuhnya akan ditanggung pihak sekolah. Ternyata sekolahnya cukup jauh juga ya. Tetapi walau apapun yang terjadi, belajar dan menuntut ilmu di sekolahan tetap menjadi sebuah keharusan buat kamu. Karena ilmu yang kamu dapat di sekolahan akan menjadi sebuah tabungan tak ternilai buatmu. Bangunan Mutiara Hati secara sukarela dibongkar oleh pihak sekolah. Pembongkaran ini dilakukan atas keinginan sendiri karena memang ada larangan untuk mendirikan bangunan di bawah jalan tol Jembatan 3. Rencananya, sekolah Mutiara Hati akan kembali dibangun di tempat lain yang tidak terlalu jauh dari lokasi semula. Irwin Hiroshi, Hari Firmanto, Jakarta.